Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman sekalian? Kami berharap teman-teman sekalian sehat dan selalu semangat dalam belajar. Selamat datang pada tutorial pembelajaran ini. Pada video ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan satu materi pada mata kuliah syarat batas, yaitu penyelesaian persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace. Jadi apa tujuan dari materi ini adalah apa gambaran dari materi ini adalah ada satu persamaan diferensial. Nanti persamaan diferensial itu kita mau selesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace. Apa yang akan kita lakukan pada video ini? Yang pertama, ada 4 tahapan ya. Ada 4 tahapan yang kita lakukan. Pada tahapan pertama, tahapan introduction, kita akan review kembali konsep-konsep sebelumnya yang kita telah pelajari, dan diharapkan dari hasil review itu kita bisa identifikasi apa-apa saja yang mungkin nanti kita butuhkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut dengan transformasi. Selanjutnya pada tahapan kedua, konsep dasar, kita akan mengurai sedikit mengenai konsepnya dan bagaimana teknis dalam menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Dan pada tahapan ketiga, kita untuk menguatkan konsep, kita lebih banyak menyelesaikan contoh-contoh soal. Dan pada tahap keempat, sisi diskusi yang kita lakukan di WhatsApp ya. Oke, saya sendiri yang akan menjelaskan pada tahapan pertama, introduction. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai transformasi Laplace, di mana yang kita pahami transformasi Laplace ini adalah bagaimana kita banyak sekali kegunaannya, termasuk adalah bagaimana mengubah satu persamaan yang kompleks ya menjadi persamaan yang lebih sederhana dengan cara tadi itu dari fungsi T atau persamaan dengan variabel T kita ubah menjadi persamaan dengan variabel S dengan menggunakan tools integral ya. Tools yang digunakan untuk mentransformasikan domain T ke domain S, atau dalam ilmu fisika mungkin ya, T ini ada waktu ditransformasikan dalam wilayah domain jarak ya, atau sebalang. Jelas ini adalah suatu variabel ya, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya kita juga membahas mengenai sifat linear transformasi. Di situ kita mengamati bahwa ada sifat kombinasi linear yang berlaku. Kalau kita dari suatu persamaan kita bisa mentransformasi Laplace-kan kedua ruas dan suku-sukunya. Kalau misalkan ada satu persamaan, kita bisa mentransformasikan kedua ruasnya, atau istilahnya sifat kombinasi linear yang bisa kita lakukan. Selanjutnya sifat translasi yang kita lihat adalah bagaimana satu variabel itu digeser. Kalau misalkan variabel T ya sebagai variabel awalnya digeser sejauh A, maka bentuk transformasinya akan juga berbeda dari sebelumnya. Dan pembahasan sebelumnya juga pembahasan terakhir kita bahas mengenai inverse transformasi Laplace. Apa yang kita lihat di situ adalah kita ingin melihat sebenarnya kalau misalkan ini ditransformasikan dan menghasilkan bentuk seperti ini, tidak lain inverse-nya adalah inverse dari super S adalah 1. Sebaliknya. Jadi ini yang kita mau lihat. Jadi hubungan kalau ini ditransformasikan, Ft ditransformasikan menjadi Fs, Fs itu kalau diinverskan kembali menjadi T ya. Itu hanya itu. Jadi tadi dari berdasarkan pembahasan sebelumnya yang kita peroleh di sini adalah ada
kita sama-sama bisa berhasil merangkum satu tabel, yaitu tabel transformasi Laplace. Jadi ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan persamaan diferensial alternatif istilahnya, tanpa perlu lagi menurunkan seperti pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita juga butuh teorema yang berhasil diturunkan oleh Nurfaika. Sebelumnya saya masih ingat Selvi telah mempertanyakan tentang bagaimana membuktikan satu pernyataan transformasi Laplace, ya, satu teorema transformasi Laplace pada persamaan diferensial itu dibuktikan dengan induksi matematika. Nah, dan Nurfaika telah berhasil menguraikan itu, dan saya tidak mungkin membahasnya lagi. Dan pada di sini juga kita bisa melihat secara pola. Sebenarnya sudah terbukti bahwa Laplace F turunan ke n-nya dari T sama dengan S pangkat n Fs kurang Sn kurang 1 dan seterusnya, seperti itu. Jadi seperti itu saja. Jadi ini sudah dua kita yang akan kita gunakan. Yang pertama tabel, yang kedua adalah ini teorema transformasi Laplace pada persamaan diferensial. Oke, selanjutnya pada tahapan konsep, sedikit kita menguraikan bahwa salah satu kegunaan dari transformasi Laplace adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan persamaan diferensial atau menemukan solusi dari persamaan diferensial. Bagaimana? Dengan cara mentransformasikan persamaan itu, kemudian dari persamaan itu akan menghasilkan satu persamaan aljabar. Jadi persamaan diferensial diubah menjadi persamaan aljabar. Kemudian dengan menggunakan manipulasi aljabar kita bisa menemukan solusi aljabarnya. Tapi tidak cukup dengan itu. Di sini karena tadi di sini hasil transformasinya menggunakan transformasi Laplace, mengubah variabel, maksudnya mengubah domainnya dari T ke S. Kita mau kembalikan lagi domainnya dari S ke T dengan cara inverse transformasikan, sehingga diperoleh solusi persamaan diferensialnya. Jadi situ secara konsepnya. Ini kita bisa melihat perhatikan persamaan diferensial linear. Jadi ada persamaan, ini persamaan diferensial orde 2. Jadi diberikan suatu persamaan diferensial. Ini notasi Leibniz, ya, atau dinyatakan dalam bentuk notasi Lagrange, atau banyak lah, bisa juga kita gunakan notasi Newton atau notasi Euler, ya. Saya rasa teman-teman sudah paham mungkin. Jadi kalau A dan B itu adalah koefisien, ya, A dan B nya ini adalah koefisien dan memenuhi syarat T sama dengan 0, maka Y0 nya itu sama dengan A dan Y aksen sama dengan B. Nah, kalau jika A dan B ini konstantanya diketahui, jadi A dan B ini konstantanya diketahui, maka dengan tadi mentransformasi Laplace kan kedua ruas, kita akan menemukan dari fungsi berdomain T menjadi fungsi domain S. Selanjutnya dengan menginverskan persamaan ini akan menghasilkan kembali pada persamaan dengan domain T. Cuma berbeda bentuknya. Sebelumnya bentuknya persamaan diferensial, sekarang bentuknya bentuknya persamaan, ya, aljabar, ya, atau mungkin persamaan bentuknya memuat unsur-unsur sinkostan. Oke, jadi secara teknis apa yang dilakukan ini tadi persamaan diferensial yang diketahui kemudian ditransformasi Laplace kan sehingga bentuknya menjadi persamaan aljabar. Dari persamaan aljabar itu disederhanakan dengan manipulasi aljabar, kemudian ditransformasi Laplace kan kembali, maksudnya kita inverse kan, hasil inverse itu adalah tidak lain adalah penyelesaian persamaan diferensial itu. Oke,
Selanjutnya pada tahapan ketiga, kita mengurai contoh soal. Contoh soal pertama, diberikan suatu persamaan diferensial linear orde 1. Jadi tentukan solusi persamaan diferensial berikut: f aksen t ditambah f t sama dengan 3, dengan syarat awal f0 sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi secara teknis kita telah bahas. Jadi kita Laplacekan kedua ruas. Jadi kita Laplacekan sehingga di sini bisa kita berlakukan sifat kombinasi linear. Laplace f aksen t ditambah Laplace ft sama dengan Laplace konstanta 3. Nah, oke, selanjutnya dengan berdasarkan teorema transformasi Laplace pada persamaan diferensial, kita bisa menguraikan Laplace aksen t ini menjadi seperti ini: Fs kurang F0. Jadi Fs ini adalah transformasi Laplace dari Ft ya. Ditambah Fs sama dengan 3/s. 3/s ini kita peroleh berdasarkan tabel transformasi Laplace. Ini ya, ya. Di sini 1 ditransformasikan menjadi 1/s. Kalau 3 berarti kalau ditransformasikan menjadi 3/s. Selanjutnya dengan menggunakan sifat distributif kita bisa memisahkan ya, atau memisahkan ini atau menyederhanakan bentuk ini dalam bentuk seperti ini. Kenapa di sini hilang F0-nya hilang? Karena kita diberikan syarat awal tadi adalah F0 sama dengan 0. Akibatnya tersisa ini. Dengan menggunakan sifat distributif ya, sifat distributif kita bisa sederhanakan ini menjadi bentuknya seperti ini: S tambah 1 Fs sama dengan 3/s. Selanjutnya kita bisa dengan mengalihkan setiap ruas dengan S tambah T, maka tersisa Fs sama dengan 3/s. Maksud saya dengan mengalihkan dengan S tambah 1, Fs sama dengan 3/s kali 1/s tambah 1. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita telah menemukan solusi persamaan diferensialnya. Kita telah menemukan solusi persamaan diferensialnya. Tetapi ini kan domainnya berubah tadi dari T ke S. Ya. Kita ingin bagaimana kita memperoleh satu persamaan yang domainnya T. Ya. Nah, itu tadi dengan cara menginverskan dari bentuk ini, kita pecahkan seperti ini. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa menemukan bentuk yang identik dengan tabel transformasi Laplace. Kita bisa pecahkan seperti ini. Nah, ini tidak lain identik dengan 3/s itu identik dengan bentuk pertama ya. Bentuk pertama. Jadi hasil inverse dari ini adalah 3, dan hasil inverse dari 3/s tambah 1 adalah 3e kurang 1. Dan bisa dicek di tabel transformasi Laplace. Jadi sehingga diperolehlah satu persamaan, maksudnya suatu solusi dari persamaan diferensial ini. Jadi ini adalah bentuknya. Jadi sebelumnya bentuknya adalah persamaan diferensial. Sekarang tidak lagi memuat bentuk persamaan diferensial. Itu di sini sebelumnya memuat operator turunan, sekarang tidak memuat operator turunan. Nah, seperti ini untuk contoh 1.